Itu sering banget yang saya dengar itu kayak seperti ada ekornya ular besar gitu yang nabrak-nabrak ke tembok. Tapi pembuktianku itu sudah jadi atau tidak, itu dia menjabat 5 periode berturut-turut, berarti 25 tahun di situ. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan penggunaan selendang itu ya. Mana yuk selendangnya, saya mau lihat. Saya bilang, saya mau lihat selendangnya. Aduh nggak tahu, jangan nanya selendangnya. Kalau dicari tuh hilang katanya. Tapi kalau pada saat mau ada ider-ideran, itu geruda, itu selendang nongol. Saya mandi, tapi mata saya kemana-mana gitu. Dan bener aja ada sekelebatan di situ. Dan saya langsung buru-buru selesaiin mandi, saya langsung pindah. Dan cuman 1 kali saya mandi di situ. Dan nggak akan mau lagi saya mandi di situ gitu. Karena saya tahu itu ada penunggunya. Lagi saya tuh pipis yang kedua gitu ya. Ini lebih ke arah bukan suara binatang lagi, tapi kayak ada yang merintih gitu ya, merintih. Hihihi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, kita ketemu lagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus saya ingatkan kembali bahwa Malam Mencekam itu memiliki jadwal yang tetap di dalam mengupload videonya. Harinya adalah hari Senin, kemudian Rabu, Jumat, dan Sabtu. Jamnya tepat di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di video kali ini Mang Ei saat ini sudah ada duduk bersama seorang narasumber. Namanya adalah Teh Wulan. Teh Wulan akan bercerita mengenai kejadian yang dia alami. Seperti apa horornya? Seperti apa sih mencekamnya? Kita langsung ke Mang Ei yang sudah bersama Teh Wulan. Silakan Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, Sobat Malam Mencekam. Bagaimana keadaan Anda? Kesehatan Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, kesempatan hari ini kembali saya Mang Ei dan tim yang berada di Kuningan, di kediaman Teh Wulan, akan membawakan sebuah cerita lagi. Satu buah cerita yang tidak kalah menariknya, kisah tentang keluarganya yang memiliki satu ilmu yang mungkin belum pernah Anda dengar. Dan ilmu itu adalah ilmu mengenai perdukunan yang bisa menghantarkan kepada kesuksesan dunia. Misalnya kesuksesan menjadi legislatif, kepala desa, atau menteri, atau mungkin presiden ya. Kita tidak tahu. Nah, ilmu ini yang membuat menjadi cerita yang menarik untuk kita simak bersama. Kita menuju ke Teh Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh sehat Teh ya? Iya, sehat. Teh ini kali kedua nih kita di Kuningan. Kebetulan mumpung masih di Kuningan. Teh juga banyak cerita katanya nih ya, banyak mempunyai kisah-kisah yang menarik. Ini yang kedua, kisah yang dialami oleh kakak saya sendiri. Iya. Sayang kakaknya nggak mau muncul ya. Kemarin saya sudah telepon. Saya menceritakan. Kebetulan kemarin pas syuting juga dia ada telepon, tapi dia nggak tahu saya lagi syuting itu. Terus saya bilang saya cerita begini-begini. Saya lagi ada shoot dari Malam Mencekam. Tapi kalau kamu mau menceritakan pengalaman kamu juga, nanti boleh kita hadir bersama untuk menceritakan itu bareng-bareng dengan kru. Tapi beliau bilang nggak, saya nggak mau. Wakilkan aja. Iya, diwakilkan aja. Saya juga pernah dekat dengan neneknya juga yang memang maaf, ini saya mau cerita dulu. Kakak saya ini beda keturunan dengan saya karena satu ibu beda bapak. Nah, mungkin keturunan dia lebih kuat ke bapaknya. Bapak ya. Nah, yang akan saya ceritakan adalah serentetan kejadian dan ilmu apa yang dimiliki oleh neneknya dari bapaknya. Oke, baik Teh. Gitu. Sobat MM, kita langsung
ke Teh Wulan untuk menceritakan kejadiannya. Tapi sebelumnya ini kami mohon maaf bahwa suasana cuaca agak mendung ya. Bukan mendung lagi, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Geguludugan wae. Jadi mohon maaf bila kita nanti berpindah tempat. Iya. Ya. Oke Teh, silakan Teh. Ya, sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan saya minta izin kepada para leluhur. Kemarin juga kan belum minta izin, jadi banyak kendala. Jadi sekarang saya minta izin dulu. Oke, jadi awalnya begini. Waktu kita kecil ya, saya itu adalah anak ketiga dari ibu saya. Yang pada saat itu ibu saya itu menikah dengan bapak saya bujangan. Ibu saya punya anak 2. Saya itu bisa dikatakan anak pertama dari bapak saya, tapi saya punya saudara tiri dari ibu saya, jadi bawaan ibu saya. Cuma kalau silsilah tiri mungkin agak kasar ya, tapi karena saya deket gitu sama dia, jadi bukan istilah yang ini dia ini beda turunan dengan saya karena memang bapak saya itu agak mencekam ya. Ceritain aja. Saya udah minta izin nih pada lingkungan supaya ya bersahabat lah. Karena tidak main-mainnya menceritakan yang seperti ini, itu ada banyak beberapa gangguan-gangguan dari kemarin juga yang tidak usah diceritakan, tapi ya memang ada gitu ya Mang Ei ya. Jadi nenek saya itu yang dari kakak saya itu dulunya itu mungkin bisa dikatakan paranormal ya, kalau zaman sekarang mah namanya paranormal, yang dia bergelut di bidang paranormal, yang sering membantu setiap ada acara keagamaan yang bersifat kejawen misalkan, atau ada pilihan kubu yang kira-kira butuh bantuan untuk bisa dimenangkan, atau misalkan pokoknya intinya begitulah gitu. Dan saya juga sebetulnya sih tidak paham ya ilmu apa yang dia punyai gitu. Tapi menurut kisah dari bapak tiri saya dan kakak saya ini, banyak sekali kejadian ganjil yang betul-betul memang dirasakan di dalam rumah itu gitu. Karena kan itu kan posisinya kakak saya rumahnya di Arjawinangun. Di Arjawinangun tepatnya di daerah Gegesik yang betul-betul masih kental pada kebudayaannya. Dan masih banyak yang istilahnya namanya, kalau daerah itu kan ada banyak ilmu hitam, santet dan lain-lain gitu ya. Dan saya juga tidak mau mengatakan bahwa ilmunya nenek dari kakak saya itu hitam atau putih, saya nggak mengerti ya Mang Ei, karena kan itu kan yang menjalankan kan dia gitu. Kita juga nggak baik ya gitu ngomongin yang bersifat spesifik kalau ke arah keilmuan seperti itu gitu. Jadi yang saya tahu pada saat dia kecil, sekitar usia kelas 3 SD apa ya kalau nggak salah gitu, dia tuh sering dibawa-bawa gitu kemana-mana gitu, karena dia kan beliau itu dekat dengan neneknya gitu kan, jadi setiap kemana-mana, ke pasar kemana itu suka dibawa gitu. Nah pada saat dia itu sering menghadiri acara misalkan ingin membantu pilihan kuwu atau pilihan caleg atau apa, itu pasti dibawakan gitu kakak saya, dan mungkin dia menyaksikan langsung gitu di situ kan bagaimana ritualnya atau apa gitu. Dari kecil dia sudah tahu. Begitupun di rumah gitu. Jadi di rumah juga memang ada sesajen dan sebagainya, dan yang mungkin jadi pertanyaan anak-anak itu apa sih Mbah gitu kan. Tapi kakak saya ya nggak banyak bertanya, dan keluarga kita juga sudah paham, akhirnya silent aja gitu kan. Dan itu sudah melekat di keluarganya dia, keluarga kakak saya bersama keluarganya, yang sudah tahu bahwa turunan dia itu ya turunan sangling katanya. Tapi saya nggak ngerti sangling itu apa. Katanya sih di Arjawinangun dan di itu tuh memang turunan itu ada.
Nah, untuk definisi sanglingnya itu saya sebetulnya belum tahu sampai sekarang gitu. Sangling itu apa? Tapi itu turunan sangling. Nah, yang menjadi menarik perhatian saya itu ingat waktu saya masih kecil, sekitar umur 10 tahun, sebelum ibu saya meninggal kalau nggak salah, saya tuh pernah berlibur ke rumah neneknya kakak saya tuh Mang Ei. Jadi si kakak saya itu kan sudah menikah ya, berarti sayanya masih umur 10 tahun berarti. Nah itu dia cerita macam-macam ke saya gitu. Kalau begini Lan, kalau di sini hati-hati, jangan suka aneh-aneh ya, jangan suka ngomong sembarangan, jangan suka, ya beliau memberi pesan yang baik-baik gitu ya. Soalnya di sini ada penunggunya dan dia itu berada di belakang rumah. Yang memang si neneknya itu menaruh si makhluk itu di belakang sebagai penunggu rumah itu. Nah, saya bilang, aduh yang benar, saya bilang. Emang apa yang ditaruh di belakang gitu kan? Katanya sih itu berupa kuntilanak tapi tuli gitu. Yang bisa menyerupai siapa saja yang hadir di situ gitu. Hari ini dia bisa jadi siapa, dia bisa jadi siapa. Nah, di situ kan saya semakin ngeri tuh. Waduh, saya bilang, saya di sini liburan tapi saya takutnya salah-salah ada apa-apa gitu. Nah, cuman saya karena masih anak-anak gitu ya, jadi nggak mikirin lah gitu, nggak mikirin gimana. Nah, beberapa hari kemudian kalau nggak salah malam Jumat, dan pada saat itu juga saya nggak ngerti itu malam Jumat Kliwon atau malam Jumat biasa, saya nggak paham. Kakak saya itu mau ngambil nasi gitu buat nyuapin anaknya di depan, tapi kok saya panggil-panggil, saya sapa-sapa, dia diem aja gitu. Dia diem aja dan ngaleos kayak gitu. Yuk, saya bilang. Saya manggilnya Yayu ya kalau orang Cirebon, karena saya memang turunan Cirebon kan, jadi yuk saya gitu. Dia diem aja. Saya bilang kok diem aja ini orang gitu dipanggil. Apa marah apa gimana gitu kan. Saya tuh nggak paham. Lah kok orang diem aja sih. Itu dia lari ke dapur, ke arah dapur gitu kan. Nggak lama kemudian kakak saya lagi datang lagi dari depan gitu. Dia panggil saya gitu, Ul ini mau makan gak kamu? Ini Yayu bikin ini beli ini katanya. Terus saya bilang, loh kamu tadi dari situ ke belakang, kenapa kamu keluar lagi dari depan? Saya sempat inget dia gitu kan. Saya diam aja, apa iya ini kuntilanak yang nyerupain si kakak saya gitu kan. Mas saya diam aja. Kenapa katanya kamu kayak yang kaget gitu? Enggak apa-apa, saya diam aja. Pas udah sejenak, sudah rada-rada reda gitu kan, baru saya cerita, yuk tadi tuh saya ngeliat kamu ngambil nasi mau suapin anak kamu, tapi kok kamu keluar lagi dari depan. Saya tuh kan heran gitu. Itu tuh kamu tadi pakai baju putih, terus sekarang datang pakai baju hitam, saya bingung gitu. Nah, terus kakak saya langsung, udah nggak usah dianggap, itu mah udah biasa katanya. Udah biasa apa? Saya bilang gitu. Ya udah biasa katanya, di sini mah kadang dia suka nyerupain saya, kadang besok nyerupain apa katanya gitu. Sebenarnya teh Mak Eroh teh punya ilmu apa sih Yuk? Saya bilang gitu. Pokoknya kamu nggak bakal nyangka lah itu ilmu apa, saya juga nggak ngerti. Tapi masa saya harus belajar kayak gitu kan, saya nggak mau lah gitu. Dia tuh tahu bisa sampai masuk ke dalam bumbungnya pilihan kuwu dengan selendangnya dia, terbang masuk jadi kecil katanya gitu. Dan memenangkan pilihan kuwu itu. Saya kan jadi merinding ya Mang. Jadi itu ilmu apa gitu sampai sebegitunya gitu kan. Hampir seluruhnya menggunakan ilmu perdukunan di daerah itu gitu. Yang tidak usah saya sebutkan ya daerah mananya. Hampir umum gitu. Bahkan sekarang ini baru selesai pemilihan yang periode tahun 2021, entah tuh udah selesai apa belum, saya belum tahu tuh ya di sananya. Itu dukun nate langsung ditaruh berjejer di depan kuwu masing-masing sambil bawa bangkunya gitu. Jadi si dukun teh satuan ngebul asapna masing-masing bari mawasa sajena dengan terang-terangan gitu. Kalau dulu mungkin
tidak seperti itu mungkin pada saat nenek yang dulu mungkin. Tapi kalau sekarang seperti itu gitu. Dan yang mungkin banyak lagi pengalamannya mungkin anaknya langsung ya Pak ya, Mang Ei anaknya itu berarti bapaknya kakak saya itu yang lebih paham. Cuman kakak saya juga disuruh teh harusnya kamu meneruskan ilmu saya gitu biar kamu tuh bisa membantu di situ gitu, orang-orang di situ sebagai apa gitu. Cuma karena subhanallah innalillahi horor kumaha teh dilajengkeun pindah aja ya. Sieun petirna kumaha Mang Ei. Neneknya tuh meninggal gitu. Neneknya meninggal ya dengan mengucapkan seperti itu. Sampai si kakak teh bilang, "Ih, kenapa sih cenah warisan teh masa sih yang dikasih ke saya teh ilmu dan selendang dan makhluk yang masih ada di belakang gitu." Ya tapi tidak bisa dipungkiri gitu. Itu memang sudah turunan satu, dan yang kedua memang emang sudah ada perjanjian mungkin ya Mang ya. Yang namanya ilmu itu kan ada perjanjian dengan makhluk seperti itu gitu. Saya juga nggak paham. Ya memang kalau menurut ilmu agama itu tidak baik dan nggak boleh. Karena memang betul-betul itu dilarang oleh agama. Tapi terlepas dari itu, selendang dan makhluk itu masih ada gitu di rumah itu. Dan saya sendiri setiap saya tidur di situ tuh sering menemukan keganjilan gitu di rumah itu. Gitu. Oh ya, satu lagi yang saya ingat, si neneknya kakak saya ini adalah pendandan atau perias dari si geruda. Geruda itu adalah benda keramat yang ada di daerah tersebut, yang nantinya itu akan dibuat keliling ider-ideran, arak-arakan gitu, seperti buyut-buyut yang lain gitu ya. Namanya buyut geruda. Itu setiap bulan Maulud. Cuma karena kemarin masa pandemi itu tidak diadakan. Biasanya sih ada terus, dan saya juga hadir ke sana gitu. Kalau Mang Ei berkenan ya nanti kapan-kapan Muludan bisa lihat langsung gitu bahwa ider-iderannya tuh seperti itu. Nah, kalau misalkan yang mendandaninya itu bukan orang yang ditunjuk atau betul-betul turunan yang memang biasa mendandani, itu biasanya si geruda itu bentuknya kayak Paksi Naga Lima ya, cuman ini versi perempuannya. Jadi bentuknya seperti naga dengan ya moncongnya naga seperti itu. Nanti ada gambarnya dengan membawa anak 2 di depannya. Dan konon katanya itu adalah benda keramat yang tidak bisa dihilangkan. Karena dari zaman dulunya itu sudah ada di situ dan dilakukan pencucian setiap setahun sekali pada bulan Mulud gitu. Pernah ada cerita dari kakak saya gitu, katanya ada salah satu orang yang punya fanatik agama ya, jangan ini mah tanda kutip aja agama Islam tapi yang beraliran apa ya gitu ya, jangan terlalu disudutkan. Nah itu dia itu tidak menerima dengan kefasikan atau kemusyrikan si geruda itu. Akhirnya dicuri atau alias dibawa kabur gitu sama seseorang itu. Dibawa kabur dan hilang gitu, dikatakan hilang. Sampai si kepala desa yang saat itu menjabat dan para kru di situ tuh mencari kemana-mana, entah di mana, ada di mana gitu. Bisa dibilang dia yang mengambil karena dia sendiri yang menyerahkan. Bahwa dia sendiri memberi pengakuan, saya yang sudah mengambil geruda ini dan maaf saya tidak percaya dengan adanya benda kuno ini, katanya ini mah musyrik. Ya jadi itu orang emang mungkin agamanya fanatik gitu ya. Memang tidak ada yang melarang bahwa agama itu harus fanatik atau tidak, tergantung keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ mungkin ada pergolakan antara
ini baik atau buruk, bagus atau tidak gitu. Jadi mungkin dia tuh langsung mau ngambil barang itu dan sudah dicuri gitu, dia dihancurkan sudah. Tiba-tiba dia sakit dan dia sendiri mengembalikan ke pihak desa gitu. Tapi saya sekarang yakin dan beliau gitu ya ngomong gitu, saya yakin dan saya merasa emang ada dunia di antara kita itu, dunia lain, yaitu dunia gaib gitu. Nah sejak saat itu dia juga mulai menerima tradisi di situ seperti apa gitu, bahwa si Garuda itu adalah barang pusaka yang daerah itu miliki gitu kan, untuk dirawat. Kita ambil sisi positifnya aja, dirawat, dibersihkan gitu ya, dicuci ya seperti layaknya kita punya barang lah, kita menjaga. Tidak lebih dari itu, terlepas kemungkinan di belakangnya ada embel-embel sesajen dan yang lain-lain, itu hanya orang-orang yang meyakini aja gitu. Jadi sisi positifnya di situ kita dapat mengambil bahwa kita harus menjaga apa yang sudah ada dari sejak dulu dan apa yang memang harus selayaknya dijaga gitu. Oke, kembali lagi ke cerita kakak saya. Ketika itu saya pernah nginep satu malam di rumah kakak saya. Kakak saya kan sering keluar kota tuh. Di situ ada orang tuanya. Ayo sini main gitu. Nginep di sini. Nggak apa-apa, nggak ada. Ya Ayu juga sok aja nginep situ bareng-bareng sama siapa gitu. Saya nggak pernah berani. Saya mau nginep di situ kalau memang ada kakak saya di situ. Karena saya tahu ini rumah nggak ada maksudnya gini, nggak polos gitu. Ini rumah nih ada penunggunya dan memang mungkin penunggunya juga ingin menunjukkan bahwa saya ada di situ gitu. Ketika satu malam, kakak saya kan kamar agak ke belakang, saya agak di depan. Saya di sebelah timur, dia sebelah barat. Nah di tengah-tengah itu meja makan kan gitu. Kamar mandi itu di belakang kamar saya ya, maksudnya kamar tamu gitu. Saya keluar tuh, sering keluar malam mau buang air kecil gitu, atau mau cuci muka, atau mau wudhu gitu kan. Itu sering banget yang saya dengar itu kayak seperti ada binatang besar yang ngibas-ngibaskan ke tembok. Yang saya ini itu seperti kayak ada yang ekornya ular besar gitu yang nabrak-nabrak ke tembok gitu. Tapi saya hanya mendengar ya, tidak melihat, saya hanya mendengar. Langsung lari gitu kan, masuk. Itu kalau nggak salah kejadiannya tepat saya sudah bercerai ya dengan mantan suami saya yang dulu. Karena mungkin sixth sense saya sudah aktif saat itu kan, jadi saya udah merasa gitu. Akhirnya saya kembali lagi ke kamar. Dan saya itu kan buang air kecil itu bisa dikatakan sampai sekarang itu bisa lebih dari 2 kali gitu. Nggak 1 kali aja. Kalau misalnya saya penakut sih, wah udah ngompol kayaknya di situ ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu, orang kebelet gitu kan. Mudah-mudahan sih nggak ngedenger lagi gitu yang kayak begitu-begitu gitu. Keluarlah lagi saya tuh, pipis yang kedua gitu ya. Ini lebih ke arah bukan suara binatang lagi, tapi kayak ada yang merintih gitu ya, merintih gitu, kayak gitu. 1 kali saya merinding, 2 kali. Kalau 3 kali ini memang makhluk, berarti emang ada. Ketiga kalinya saya ngibrit langsung. Berarti memang betul-betul itu dia ada di situ. Jadi akhirnya ya udah saya nggak keluar kamar lagi, dan keesokan harinya saya cerita sama kakak saya, yuk kayaknya tadi malam ada yang ini deh keluar gitu, dan saya nggak tahu itu apa. Terus kakak saya cerita itu di sumur katanya. Kan ada sumur, jadi rumah kakak saya tuh diblongin abis ke belakang, tidak ada halaman belakang gitu, jadi dihabisin semua. Karena dihabiskan dia untuk
ruangan privasi dia, kayak bentuknya tuh kayak ruang untuk tamu-tamu menjamu tamu gitu. Warnanya kuning, desainnya bisa dibilang apa ya, kayak ruangan privasi khusus keluarga lah gitu. Tapi dia nabrak bangunan tuh, nabrak sumur gitu. Nah si sumur itu tidak boleh ditutup, sudah wanti-wanti jangan ditutup. Akhirnya sama kakak saya itu dibikin tutupnya tuh seperti meja. Jadi ada rongga sekian senti, kalau nggak salah 10 senti. Nah rongga itu tuh bentuknya seperti meja bulat. Jadi orang yang tidak menyadari kalau baru pertama kali ke situ itu pasti pengennya duduk di situ gitu. Dia tidak tahu itu sumur gitu. Tapi setiap ada kerabat atau teman yang memang belum pernah ke situ, kita selalu kasih tahu, jangan duduk situ ya, itu sumur ya, Dek. Apalagi anak-anak kecil gitu kan. Jangan duduk situ ya, Dek, itu sumur ya. Nggak boleh naik-naik situ ya gitu. Kita pasti kasih tahu itu. Jadi akhirnya saya jadi tertuju ke sumur itu dong gitu. Yang tadinya kita nyanyi-nyanyi, karaoke ya, maksudnya ruangan karaoke juga kan di situ. Jadi kayaknya karaoke-nya kayak ada yang nemenin gitu tuh. Jadi akhirnya karena saya tahu itu makhluk ada di situ, saya nggak jarang-jarang ke ruangan itulah gitu. Akhirnya kita di kamar aja. Nah cerita kakak saya kembali lagi, kakak saya bilang di situ ada satu makhluk yang katanya belut putih yang memang menunggu sumur itu, dan memang nurutnya atau mungkin maunya itu sama yang pemilik rumah itu. Ini cerita rumah yang sudah ditempati sama kakak saya, bukan rumah neneknya ya gitu. Rumah neneknya itu yang tadi saya ceritakan, dapurnya itu ada kuntilanak itu kan. Kalau ini beda lagi, dia sudah punya rumah sendiri gitu. Tetapi rumah sendiri dia itu tetap membawa si makhluk yang diberikan sama neneknya. Dan saya nggak tahu dia ngintil apa dia bawa, neneknya bawa atau gimana, saya nggak tahu. Tapi si kuntilanak itu tidak berada di rumah itu, adanya di luar. Jadi rumah kakak saya itu rumahnya 3 rumah jadi 1. Jadi di depan rumah kakak saya yang laki-laki, di tengah rumah nenek dan bapaknya, di belakang itu rumah kakak saya, karena luas rumahnya dia itu 1.500 sekian. Meskipun dalam satu ruang lingkup, tapi katanya kalau setiap tempat itu memiliki daerah wilayah masing-masing gitu. Kalau dalam ilmu gaibnya katanya seperti itu. Jadi tidak ada yang saling mengganggu satu sama lain gitu kan. Nah, yang ditempatkan oleh si neneknya itu mungkin yang di rumah kedua, rumah neneknya gitu. Nah, makhluk yang saya temukan itu adanya di rumah kakak saya yang satunya. Nah itu sejak saat itu saya akhirnya mulai berjaga-jaga ya, berjaga-jaga dalam arti nggak sembarangan lah. Kadang-kadang kita kan suka pada dengerin musik kenceng-kenceng, nyanyi-nyanyi seenaknya gitu kadang. Sekarang kita sudah mulai tahu bahwa di situ ada makhluk lain yang memang ada berdampingan di situ, jadi kita nggak seenak-enaknya gitu. Mungkin mereka juga nggak suka kalau lihat kita di situ bermain-main lah gitu ya. Akhirnya sejak saat saya merasakan ada sesuatu di situ, kita saling menghormati aja. Kalau pesan-pesan dari kakak saya dan bapaknya itu udah nggak usah takut, biar ada apa-apa di mana-mana, mau di rumah kamu, mau di rumah siapa, kita saling menjaga, kita saling menghormati lah. Anggap aja itu tetangga atau saudara kerabat kita yang hidup saling berdampingan dengan kita gitu. Dia nggak ngusik, kita nggak ngusik, begitu maksudnya, kesannya gitu. Nah terus besoknya ketika saya nginep di situ, saya mencoba memberanikan diri mandi di kamar mandi kakak saya. Dan emang kamar mandinya itu agak masuk ke lorong. Dia buat seperti kamar mandi yang tertutup, yang orang tuh enggan untuk masuk gitu. Kamar mandinya tuh beda dengan kamar mandi orang umum. Kamar mandinya dia tuh luas banget gitu, yang kurang lebih sekitar 6 meter kamar mandinya, dengan ruangan yang blong, dan ada lukisan orang yang lagi mandi telanjang, putri gitu. Saya semakin gimana ya, deg-degan juga mandi di situ, sambil tengok larak-lirik gitu kan, takut ada lagi yang muncul kan gitu. Dan bener-bener emang bener, padahal itu kamar mandi saya buka karena kan pintunya dorong ya, yang sliding itu.
yang sliding. Saya buka sedikit. Nah, di sliding itu ada kaca rias yang kita tuh bakal bisa ngelihat badan kita dan badan orang lain yang bakal masuk gitu. Si kaca rias yang di sliding itu. Nah, saya sengaja pintunya saya buka. Paling-paling yang lihat kakak saya gitu. Saya nggak mikir ada laki-laki yang masuk kan, nggak. Saya mandi tapi mata saya kemana-mana gitu, dan bener aja ada sekelebatan di situ. Dan saya langsung buru-buru selesaiin mandi, saya langsung pindah. Dan cuman 1 kali saya mandi di situ dan nggak akan mau lagi saya mandi di situ gitu, karena saya tahu itu ada penunggunya. Dan mungkin hanya nurut sama kakak saya mungkin dan keluarganya, misalkan anaknya, suaminya, dan anak-anaknya dia yang ada di luar kota, mungkin kalau pulang ke situ mereka berani mandi di situ. Akhirnya saya tetap pakai kamar mandi belakang yang di belakang kamar saya itu. Nah, dari cerita-cerita tersebut akhirnya jadi kebuka lagi gitu kan. Ya gimana ya katanya, yang namanya kita kan keluarga itu punya turunan masing-masing katanya. Nggak bisalah kita mengusir hodam-hodamnya nenek-nenek kita ataupun kepunyaannya nenek gitu kan, yang mungkin dulunya sudah kalau namanya hodam itu kan pendamping ya. Jadi mungkin kalau pendamping itu banyak membantu tugas-tugasnya si neneknya tuh. Kalau misalnya tiba-tiba dia nyari orang pinter buat ngusir-ngusir kan, jadi nantinya kontra, berantem, terjadi pertengkaran, terjadi ibaratnya, oh kamu dulu nenek kamu saya yang bantu loh, nenek kamu saya, nanti jadi berbalik ke badannya dia gitu kan. Akhirnya jadi gimana? Akhirnya kakak saya berusaha menerima bahwa memang neneknya itu bisa dikatakan sakti ya, kalau dalam ininya saktinya juga kita belum pernah lihat, tapi dia yang lihat gitu, sampai bisa mengecil dan terbang melalui selendangnya dia gitu, terus ke bungbungnya. Nah, saya tanya lagi, mana yuk selendangnya, saya mau lihat. Saya bilang, saya mau lihat selendangnya. Aduh nggak tahu, jangan nanya selendangnya. Kalau dicari tuh hilang katanya. Tapi kalau pada saat mau ada ider-ideran, itu geruda, itu selendang nongol katanya. Nggak saya cari tuh ada di lemari. Saat nanti dilihat lagi entah masih ada atau tidak gitu. Pada saat ider-ideran itu, tapi nanti dia menghilang lagi itu selendang gitu. Sampai detik ini saya belum pernah lihat selendangnya seperti apa, karena kakak saya nggak pernah mau menunjukkan bentuk selendangnya seperti apa gitu. Apa ya gitu, kok sampai sebegitunya gitu. Yang saya tarik kesimpulan dari cerita-cerita kakak saya, meskipun kakak saya juga belum menceritakan secara gamblang gitu kan, karena mungkin ada kode etik dari mereka di dalam keluarga mereka. Jadi kemungkinan si selendang tersebut adalah milik kuntilanak yang menjadi peliharaan si neneknya tersebut. Kenapa dia bisa masuk ke dalam bumbungnya si pilihan itu, pilihan kuwu dan pilihan apalah gitu, yaitu melalui selendangnya si pemilik itu gitu. Dan si pemilik tersebut itu ya makhluk tersebut. Untuk saat ini saya juga belum kesana lagi, belum melihat secara, maksudnya kita nginep lagi atau menemukan lagi gitu apa keganjilan di sana gitu. Alhamdulillahnya kakak saya tidak punya keinginan untuk meneruskan gitu ilmu tersebut. Dan cuma 1 kali saya mandi di situ dan nggak akan mau lagi saya mandi di situ gitu. Karena saya tahu itu ada penunggunya. Teh, saya mau nanya nih Teh. Mangga. Itu jadi penasaran tentang selendangnya tadi. Ya. Nanti kapan-kapan kalau tampil lagi boleh dong ada kakaknya dibawa atau apa? Insya Allah kalau kakak saya berkenan ya, mungkin nanti kalau misalnya memang boleh dibawa selendangnya nanti dibawa, tapi nanti saya minta izin beliau dulu. Barangkali ini ya. Tapi memang udah bener ya Teh, nyata bahwa ini selendangnya kalau yang sudah terbukti pada waktu itunya gitu. Kalau masalah selendangnya sih kita kan mungkin itu
backstage ya, maksudnya belakang layar. Kan yang hanya tahu selendangnya itu kan senjatanya itu keluarga kita kan. Tapi pembuktian itu sudah jadi atau tidak, itu dia menjabat 5 periode berturut-turut, berarti 25 tahun di situ. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan penggunaan selendang itu ya. Cuman karena orangnya pun sudah tidak ada, nenek sayanya pun sudah tidak ada. Jadi sekarang periode yang baru mungkin dengan generasi-generasi yang baru dan ilmu-ilmu yang baru gitu. Itu kalau selendang itu dipakai pada saat sekarang teh. Ini pemikiran saya. Iya. Akan sangat ramai sekali ya. Iya. Artinya berebutan. Orang bisa berebutan menghubungi teteh semua nih. Aduh jangan. Nanti ya, saya dikejar-kejar. Kemungkinannya begitu ya teh. Iya kemungkinannya. Oke. Itu ya karena kan sekarang ini sedang musim zamannya caleg pemilihan kepala desa dan lain-lainnya. Hal-hal seperti itu memang nggak bisa dipungkiri. Nah barangkali nanti dari subscriber kita banyak yang penasaran dengan selendang itu. Nggak apa-apa kalau dia pengen ngobrol dengan teteh. Kalau ngobrol nggak apa-apa, tapi kalau untuk tahu langsung seperti apa selendangnya kayaknya nggak bisa karena itu mungkin privasi ya. Jadi saya juga nggak berani, takut ada yang punya kan nanti malah kena ke saya efeknya gitu kan. Oke, baik teh, terima kasih nih ceritanya menarik sekali. Sama-sama. Jarang saya belum pernah dengar cerita tentang selendang ini. Yang konon katanya berhubungan dengan kuntilanak juga ya. Iya. Tapi entahlah bagaimana, silakan Anda simpulkan sendiri ya, subscriber. Itu mah balik lagi kepada pemikiran masing-masing. Yang saya inginkan di sini, saya memberi pesan jangan mengikutilah yang sebetulnya nggak boleh dilakukan gitu. Itu aja. Itulah kisah dari Teh Wulan yang kedua kalinya. Teh Wulan masih banyak memiliki cerita-cerita yang aneh, mistis dan mencekam lainnya. Mungkin kalau Anda suka dengan cerita-ceritanya silakan tulis komentar di bawah ya. Kami tunggu komentar Anda. Baik, sampai di sini dulu saya Mang Ei dan tim yang berada di Kota Kuningan. Sampai jumpa lagi dengan video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.